warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka surat 4, surat An-Nisa ayat 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Rabbana
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jemaah pengajian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sekaligus kemauan. Ini merupakan anugerah yang amat besar. Banyak dari saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, namun mereka tidak bisa menggunakan kesehatan dan kesempatannya dengan sebaik-baiknya, maka kesehatan dan kesempatannya tidak akan membawa maslahat, justru akan membawa kerugian. Mungkin sering kami sampaikan sabda Nabi, nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang pada umumnya manusia tertipu olehnya. Allah telah memberikan dua nikmat yang sangat mahal harganya, yang sangat besar nilainya, namun banyak orang yang menyepelekannya, meremehkannya, yaitu dua nikmat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah as-sihat, sehat, wal farawi, dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan sifatnya sementara. Satu saat akan berubah, akan berkurang, bahkan mungkin akan dicabut dari diri kita masing-masing. Makanya kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin", itu sangat tepat sekali. Gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu sababaka, masa mudamu, qabla haramika, sebelum masa tuamu. Muda terbatas, satu saat akan berubah menjadi tua. Maka mumpung masih muda, gunakan kesempatan mudamu dengan sebaik-baiknya. Wa faraghaka qabla sughlaka, gunakan kesempatan kamu sebelum sibuk. Sebab manusia makin hari bukan makin sempat, makin longgar, tapi makin sibuk. Semasa bujang banyak waktu luang. Setelah rumah tangga
mulai ada kegiatan, mulai ada urusan, mulai ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Sebelum punya anak mungkin masih ada waktu longgar, waktu luang. Setelah punya anak tambah repot, tambah anak tambah repot. Namun kalau kita sedaya merawat tergantung datang masing-masing menungsane. Walaupun sudah punya anak, sudah punya cucu, kalau dia bisa membagi waktunya dengan baik, insya Allah semuanya bisa dijalankan dengan baik juga. Saya jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar di hadapan Rasulullah mendengar ceramahnya Rasul, selesai Nabi ceramah, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, sewaktu kami ada di hadapanmu mendengarkan ceramahmu, kami merasa dunia itu tidak ada nilainya. Saya hanya ingat masalah akhirat, masalah kematian. Namun setelah kami meninggalkan Rasulullah, kami dihadapkan dengan masalah ini, masalah itu, dan lain sebagainya. Apa kata Rasul? Ya Abu Bakar, sa'atan wa sa'atan. Abu Bakar, kamu harus bisa membagi waktumu. Ini penting, bagi waktu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Pedang itu senjata yang sangat tajam, berbahaya. Tinggal bagaimana menggunakan pedang itu. Pernah ada salah satu sahabat yang bernama Amir bin Buhairah. Ketika mengejar orang Yahudi, lalu dia membabatkan pedangnya. Namun apa yang terjadi? Karena pedangnya pendek, tidak nyampe kepada musuhnya, justru memotong lututnya sendiri hingga tewas. Setelah Amir bin Buhairah tewas, banyak pendapat-pendapat dari teman-teman, waduh, kasihan Amir, rugi Amir. Teman dekatnya sakit hatinya karena mendengar temannya dianggap rugi, dianggap celaka dan lain sebagainya. Lalu sahabat Amir menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, benarkah Amir itu celaka karena dia telah membunuh dirinya sendiri? Siapa bilang? Orang yang bilang itu bohong. Amir justru mendapatkan pahala yang tinggi. Karena Amir bukannya sengaja memotong lututnya sendiri, tapi tujuannya membunuh musuh. Jadi menggunakan pedang, kalau sampai salah dalam menggunakan, bukan musuh yang kena, tapi dirinya sendiri. Waktu terus berjalan, waktu yang sudah kita lewati tidak bisa kita gunakan lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa. Jadi waktu itu mahal sekali harganya. Untuk itu jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang tidak ada manfaatnya. Jemaah pengajian yang kami hormati, mungkin itu sekilas mukadimah. Tadi sudah banyak kultum yang kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika, demi pangeran sira Muhammad, la yu'minuna, ora iman sapa wong akeh, hatta yuhakimuka,
sehingga njaluk hukum sapa wong akeh sira Muhammad fima sajara ing dalem barang kang perselisihan bainahum antarane wong akeh. Sumaya jiduna nuli ora nemu sapa akeh Sumaya jiduna nuli ora nemu sapa akeh harajan ing keberatan mimma qadaita saking barang kang ngukumi sira Muhammad wa yusallimu lan menyerah sapa akeh tasliman kelawan menyerah temenan. Ayat ini asbabun nuzulnya sehubungan dengan kejadian antara Abdillah bin Zubair dengan salah satu dari orang Ansor. Awal mulanya Abdillah bin Zubair mengairi kebunnya, kebun kurma. Nabi bilang, Zubair, airilah kebun kamu, setelah selesai nanti tutup pintu air yang ada di kebun kamu agar bisa dipakai oleh teman kamu. Tiba-tiba orang Ansor berkata kasar, apakah karena Abdillah keponakan kamu ya Rasulullah? Lalu Nabi bilang, Zubair, penuhi kebun kamu. Setelah sampai pematang, tutup pintu air kebun kamu, baru buka agar dipakai teman kamu. Maka turun ayat ini. Jadi kalau ada orang tidak menerima keputusan dari Rasulullah, masih dianggap belum iman. Sekarang mungkin lebih banyak. Yang paling utama untuk masa sekarang ini dalam hal warisan. Anaknya banyak, lanang wedok. Sing anak wedok kan terima karena bagiannya separuh dari saudara-saudaranya. Gak, aku njaluk podo. Tanpa disadari dia sudah tidak menerima keputusan Allah dan Rasul. Ada seorang jamaah punya anak, sebenarnya 2, wanita 1, laki-laki 1. Akhirnya anak laki-lakinya meninggal. Setelah anak perempuannya nikah, menantunya bilang, Bu, kalau bapak meninggal, sampean itu hanya dapat 1/4. Anak sampean dapat separuh. Lu lihat nih, dulure bapak, enak. Ini nyata. Lu kok enak apa sih, Bu? Enggak melong golek kok. Ini salah satu contoh. Ada keluarga besar kaya raya, nikah punya anak. Setelah anaknya besar, istrinya meninggal. Akhirnya nikah lagi, si ayah meninggal. Anaknya datang ke rumah, Pak, ini ayah kan sudah meninggal. Bagaimana cara membagi warisannya? Ayah meninggalkan anak berapa? 5. Pria wanita semua.
Sampean berlima dapat 2/3. Sik. Saya tanya, ibu sampean kan meninggal duluan. Saudaranya ibu dulu sudah dapat bagian apa belum? Wah, ya katanya sudah. Ya udah, itu urusan kamu sama keluarga kamu. Sekarang karena sampean tanya kepada saya tentang warisan ini, jadi sampean berlima 2/3, ibu dapat 1/8. Sementara nenek masih ada, dapat 1/6. Sisanya om sama tante, wis demen dhewe. Itu keputusan dari Allah Rasul. Ada lagi punya 2 orang anak, perempuan semua. Ngomong-ngomong, misalkan Pak jenengan sedo, derek jenengan saya kantor bagian. Dugi pundi, itu ketinggalan sampean. Lu kok sakit? Nah itu aturan Allah Rasul. Wah nggak bisa. Inilah kita masuk ya. Jadi demi Tuhan kamu Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara mereka, di dalam perselisihan mereka. Setelah itu mereka tidak merasa keberatan atas keputusan kamu dan mereka menyerah. Gimana ya? Walau anna kata benar, walau anna lamun satemene utawi ingsun iku kata benar merintahno ingsun. Kata baru di sini manane nulis merintahno tunggale kutiba alaikumusyan. Sampeyan mengantos niku lho nggih, kene kepethuk tiyang yen nate kejebak ya. Murid paling aktif almarhum Pak Broto akhirnya metu. Ini salah satunya gara-gara puasa. Tidak ada perintah puasa. Puasa itu tidak wajib. Karena kutiba itu maknanya ditulis, bukan kurido. Ya Allah. Walau anna kata benar, lamun sak temene ingsun kata benar merintahno ingsun alaihim ing atase akeh ani ketulu yen matenono sira kabeh angkusaku ing awak dhewe sira kabeh awi khruju utawa metuwa sira kabeh min diyarikum saking kampung halaman sira kabeh ma fa'aluhu ora gawe sapa akeh ing perintah ila qalilan kejaba sedikit. Ayat ini juga ada asbabun nuzulnya Pak. Jadi asbabun nuzul ayat ini dari Ibnu Jarir bahwa As-Sudi bercerita ketika turun firman Allah, dan sekalipun kami telah diperintahkan bunuhlah diri kamu atau keluarlah kamu dari kampung halaman kamu, niscaya mereka akan melakukannya kecuali sebagian kecil. Namun sedangkan riwayat dari Sabit bin Qais bin Simas dan seorang lelaki Yahudi berdebat. Orang Yahudi berkata, demi Allah, Allah telah menetapkan pada kami untuk membunuh diri kami, maka kami pun membunuh diri kami. Sabit membalas, demi Allah, seandainya Allah mewajibkan atas kami untuk membunuh diri kami, kami pun akan melakukannya. Lalu turun ayat, seandainya aku
keluar dari kampung halamannya, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali hanya sedikit yang mau melakukannya. Tadi kami sampaikan dalam kultum, wala takunu kaladina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kamu seperti orang munafik yang mereka berkata, aku telah mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. Namanya orang mendengarkan, sedikit banyak mendengar, jadi pasti dia ada reaksi, ada perubahan. Apakah lebih giat dalam menjalankan aturan Allah, apakah dia lebih menjauhi dari larangan Allah. Nyatanya mereka tidak ada reaksi sama sekali. Padahal walau annahum lamun sak temene utahe wong akeh iku fa'alu gawe sapa akeh mayu aduna barang kang dituturi sapa akeh lakana yakti ana khairan bagus lahum te wong akeh. Wa asadda lan luwih banget apane tasbitan keteguhane, lebih menguatkan imannya. Artinya sekiranya mereka melakukan apa yang telah diperingatkan kepadanya, pasti hal itu akan membawa kebaikan bagi mereka dan akan menguatkan imannya. Namun kita ingat firman Allah dalam surat 50 ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi hati manusia itu selalu berubah-ubah. Makanya Nabi mengajarkan sebuah doa yang sangat bagus, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, kami mohon ya Allah teguhkanlah hati kami di dalam agama-Mu. Jangan seperti Saifuddin Ibrahim, naudzubillah. Wa idzan lan nalikane iku nindakno perintah la atainahum yakti paring ingsun ing wong akeh. Wa idza la atainahum miladuna saking ngarsa ingsun ajaran ing ganjaran adiman kang agung. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Kok umpama wong ku gelem melaksanakan perintah iku, wah itu tak jamin bakal tak paringi ganjaran sing gede. Di samping iku wala hadainahum lan yakti nudono ingsun ing akeh siratan ing dalan mustaqiman kang lurus. Jadi Allah selalu memberikan jaminan kepada orang-orang yang mau melaksanakan aturannya. Wala hadainahum siratan mustaqiman, dan aku akan memberikan petunjuk atau menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Wa man sapane wong yuti kang taat sapa wong Allah ing Gusti Allah wa rasul lan utusan fa ulaika monggo utawi manggono-manggono wong akeh iku ma'aladina satane wong akeh an amallah kang wis paring nikmat sapa Allah alaihim ing atase wong akeh.
Sapane wong sing taat Allah lan Rasul besok wong iku bareng bersamaan dengan orang-orang yang telah aku berikan nikmat kepadanya. Para bapak, sahabat ibu, anten ibu nelan. Setiap waktu minimal 17 kali kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jangan Engkau tunjukkan kami jalannya orang yang Engkau murkai, dan jangan pula Engkau tunjukkan kami jalannya orang yang sesat. Untuk bisa mendapatkan jalan yang lurus seperti jalannya orang yang telah diberikan nikmat, jawabannya di dalam surat 4 ayat 69 ini. Sapa wonge sing gelem mentaati Allah Rasul, monggo wong iku besok bersama wong sing diparingi nikmat dening Gusti Allah. Siapakah mereka? Minan nabiyin, termasuk golongan para nabi-nabi. Wasidikin, orang-orang yang suka kejujuran, menyukai kejujuran, as-sadiqin. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Ini Bu, yang dimaksud siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, niku pun roh maksude. Melain, menurut saya ya, mungkin kalau ada yang belum mengerti, nah ini hendaknya dari ayat ini kita bisa lebih giat. Innal musalliya yunaji rabbahum. Wong sing salat iku padha karo omong-omongan ambek pangerane. Termasuk niku wau. Jaluk nang Gusti Allah supaya didudono dalan sing bener. Jangan sampai kita membaca kalimat dalam sholat kita tidak tahu maksudnya. Makanya ada kelompok haluan keras, kadang-kadang sini mengartikan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wong sing iman, awakmu aja sholat di saat awakmu mabuk sampai kon sadar terhadap apa sing mbok omongne. Mereka mengartikan sholat gak karo karepe iku padha karo wong mabuk. Sekali lagi maaf, itu paham orang yang haluan keras. Kata apa? Sholatukum doa hukum, kata Rasulullah. Sholatmu merupakan doamu. Wa kasuna ulaika rafiqa, ulaika kasuna rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Teman sejati ini Nabi, pecinta kejujuran, syuhada, sholihin, itulah teman atau sahabat yang sebenarnya. Bahkan ditutup dengan ayat 70, Dzalikal fadlu minallah. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Karunia. Saya ingat surga dan neraka itu pernah mengadu, atau mungkin besok Nabi pernah mengatakan sifatul jannah wan nar. Surga pernah mengadu,
Napa pun napa dereng nih. Ya Allah, kenapa orang-orang yang kau masukkan surga kebanyakan orang-orang fakir? Kebanyakan yang surga aja kecil hati. Soalnya podo-podo imane sing sugih mbek sing miskin iki dhisik wong sing miskin mlebu swarga. Kata 50 tahun apa 50 tahun. Kenapa ya Allah orang-orang yang kau masukkan surga kebanyakan dari golongan orang fakir? Apa jannahnya Allah? Ya jannah anti rahmati. Surga kamu adalah bentuk kasih sayangku. Jadi masuk surga itu atas rahmatnya Allah. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata ahadun amaluhu. Tidak akan seseorang bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan amalnya. Kalau wala anta ya Rasulullah. Mereka bertanya, apakah ini juga berlaku untuk Rasulullah? Wala ana. Tanpa kecuali aku. Illa ayyatal ghammadani Allah birahmatin babatin. Kecuali jika Allah mengikut sertakan rahmat dan karunia-Nya. Begitu pula la yunajjiyallahu ahadun amaluhu. Seseorang tidak akan selamat dari neraka hanya dengan mengandalkan amalnya. Illa ayyatal ghammadani birahmatin. Lalu bagaimana agar kita beramal mendapatkan rahmat? Itu terjemah nomor biasa Mas Makul. Terjemah Zaman buka surat 76 ayat 9. Surat 76 ayat 9. Surat 76 ayat 9. Kena kabar itu ya. Ayat 9 sambil berkata, sebab baca terjemahnya. Sambil berkata, sesungguhnya aku memberikan makan kamu, sesungguhnya aku memberikan uang kamu, sesungguhnya aku mengingatkan kamu, sesungguhnya aku mengajarimu hanya semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Saya tidak menginginkan ucapan terima kasih dan tidak mengharapkan balasan dari kamu. Lha jare wong kulonan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ngoten ah. Mentakone rame apal, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Iki angel, Pak. Melaksanakan sepi ing pamrih, rame ing gawe iki. Bukan semangat karena dipuji, bukan gendut karena dimaki. Bah, ana wong ngecomel kandak gak ngurus. Wa kafalan cukup billahi kelawan Gusti Allah aliman oleh mirsani. Cukup Allah yang Maha mengetahui. Wis gak usah kepengin didelok wong. Sing penting didelok Gusti Allah. Apa arti didelok wong iki? Diwah wong napa mundak napa? Dicaci wong ya, sudah napa? Jadi yang nilai kita adalah Allah. Sing penting Allah menerima, Allah menyukainya.
sehingga Allah memberikan rahmat karena perbuatan kita. Para bapak sabar itu, barangkali itu kajian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan barangkali ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.